Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat ID Explore? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat ID Explore, di pagi yang cerah ini kita akan kembali mengeksplor, mencari keberadaan keluarga yang mempunyai anak seorang pelajar dan memang kondisi keluarganya itu sangat-sangat membutuhkan. Seperti biasa, kita akan memberikan paket bantuan pendidikan kepada mereka ya. Dan sekarang kita rencana akan ke daerah mana? Oke teman-teman, di hari ini kita akan menuju ke Kampung Cibuntu yang memang daerahnya cukup di pegunungan ya, jalannya cukup terjal begitu. Oke, jalanannya itu jadi cukup ekstrim sekali ya teman-teman. Kita nanti akan ke sana. Dan di daerah Cibuntu itu kita akan menemui siapa? Ya, kebetulan di daerah Cibuntu itu ada keluarga yang sangat membutuhkan dan mempunyai seorang anak pelajar, dan kepala keluarganya itu bernama Kang Kanta. Kang Kanta ya. Jadi teman-teman, kami menerima laporan bahwa di daerah Cibuntu ini terdapat seorang keluarga yang mempunyai anak seorang pelajar dan kepala keluarganya itu bernama Kang Kanta. Sekarang kita akan langsung cek bagaimana kondisi keluarga beliau teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung OTW ke sana. Terus teman-teman, jalanannya ekstrim, nanjak ya. Dan kalian nanti bisa saksikan bagaimana perjuangan kami untuk menuju ke rumah Kang Kanta. Yuk ikutin terus video ini. Baik teman-teman, hari ini kita akan menuju ke Kampung Cibuntu. Untuk menuju kampung ini kita harus melewati trek yang lumayan. Jalanan yang nanjak dan masih belum dicor menjadi kendala utama kita hari ini. Yang paling menarik, kita sempat tersesat satu kali teman-teman. Sebetulnya kita hanya butuh waktu 30 menit untuk sampai di Kampung Cibuntu. Tetapi karena saya dan tim tersesat dulu, jadi kami menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam. Teman-teman pasti penasaran kan bagaimana perjalanan kami untuk menemukan rumah Kang Kanta di Kampung Cibuntu. Maka dari itu ikutin terus video ini. Oke, sahabat ID Explore, tadi kita sudah menempuh perjalanan yang sangat-sangat dahsyat teman-teman, dimana tadi kita melewati perjalanan yang nanjak dan memang kondisi jalannya itu sudah buruk ya teman-teman, sudah banyak lubangnya gitu. Dan sekarang kita akan menuju ke rumah Kang Kanta tadi, dan jalannya itu lumayan teman-teman, ekstrim sekali lihat ya, motor juga tidak masuk teman-teman. Ya, motor tidak masuk dan dipenuhi oleh pepohonan yang rimbun sekali. Jadi kita melewati perhutanan sebetulnya ini teman-teman. Yaudah, kita langsung saja ke rumah Kang Kanta. Yuk ikutin terus video ini. Lumayan nih perjuangan. Wah, mantap. Setelah melewati perjalanan yang luar biasa, singkat cerita sampailah tim di Kampung Cibuntu teman-teman. Ya baik teman-teman, kita sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh ya. Ditambah kita sempat tersesat satu kali teman-teman. Tapi alhamdulillah kita sudah sampai dengan menempuh jalanan yang cukup terjal dan ekstrim, ditambah di sini jalanannya masih tanah teman-teman. Oke teman-teman, kalian sudah mendengarkan sendiri bagaimana perjuangan kami untuk menemukan rumah Bapak Kanta ini ya. Kami menempuh jalan yang cukup ekstrim teman-teman. Jalanan berbatu, jalanan yang belum dicor ya, jadi masih tanah gitu teman-teman. Wow, luar biasa perjalanan kami teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah kami telah sampai di rumah Bapak Kanta. Sekarang kita langsung saja teman-teman temui Bapak Kantanya untuk melakukan obrolan-obrolan bersama Bapak Kanta. Yaudah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi sekarang kita langsung saja temui Bapak Kantanya. Yuk ikutin terus video ini. Oke teman-teman, seperti inilah kondisi rumah dari keluarga Bapak Kanta. Ya, tinggal di rumah yang cukup sederhana dan akses untuk menuju ke rumah Bapak Kanta ini sangatlah sulit dikarenakan jalanan yang masih tanah dan berbatu. Posisi rumah yang sangat jauh dari jalan raya membuat anak dari Bapak Kanta sangat sulit untuk menuju ke sekolah. Nah teman-teman, semoga dengan adanya bantuan paket pendidikan ini bisa membuat anak dari Bapak Kanta semakin semangat untuk sekolahnya teman-teman.
Oke, sahabat ID Explore, inilah rumah Bapak Kanta ya. Dan kita sekarang akan langsung saja temui Bapak Kantanya. Kita melakukan obrolan bersama Bapak Kanta, bagaimana kehidupan dari Bapak Kanta ini, teman-teman. Yaudah, yuk ikutin terus. Assalamualaikum. Oke, sahabat ID Explore, alhamdulillah sekarang kita sedang bersama Bapak Kanta ya, setelah melewati perjalanan yang cukup jauh ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol terlebih dahulu bersama Bapak Kanta. Oke, Pak, kalau misalkan boleh tahu nih, Bapak itu bekerja sebagai apa, Pak? Bapak tidak bekerja hari ini ya, tahun-tahun ini mah, dan Bapak sakit. Oh, sakit apa, Pak? Sakit, aduh, penyawat sesek. Sekna sampean. Oh, Anu kerja si ibu. jadi Bapak sehari-hari di rumah gitu, Pak? Iya. Oh, iya. Kalau misalkan Ibu kerja apa, Pak? Kerja itu hari-hari. Kalau kuli non tanur, ramet. Oh, iya teman-teman. Jadi Bapak ini mempunyai penyakit ya, Pak ya, yang menyebabkan Bapak ini tidak bisa bekerja, dan yang bekerja itu istri dari Bapak Kanta ini, teman-teman. Nah, kalau misalkan untuk menghidupi keluarga itu ditanggung semuanya oleh Ibu mungkin. Iya, Oh, tapi suka ada bantuan-bantuan Pak dari pemerintah? ada. Alhamdulillah ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kan sekarang saya mau bertanya di dunia pendidikan ya, Pak ya. Bapak punya anak berapa nih, Pak? 4. 4. Iya. Semuanya sekolah. Enggak. Oh, Ini enggak. yang sekolah 1. Yang sekolah 1. Ya, yang ketiga, yang 2 udah punya suami. Yang ketiga yang Yujun. Oh, iya iya. Oke. Udah membantu kerja. Ya. Jadi Bapak Kanta ini mempunyai 4 anak, yang kedua udah menikah, Pak ya. Iya. Yang 1 kerja, yang 1 sekolah ini ya. Iya. Oke, teman-teman. Nah, kalau misalkan di dunia pendidikan, Pak, ini belajarnya secara daring atau luring, Pak? Di sekolah atau di rumah? Di sekolah. Oh, di sekolah. Jadi bisa melakukan pembelajaran di sekolah ya, alhamdulillah. Tapi pernah Pak melakukan pembelajaran di rumah gitu? Pernah. Nah, kan kalau misalkan belajar di rumah perlu HP ya, Pak. Iya. Ini gimana, punya HP? Enggak, yang punya kakaknya. Oh, jadi pakai Minjem, yang kakaknya iya, gitu. minjem. Oh, gitu, teman-teman. Oke. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bersama ada siapa nih? Agus gitu ya. Silakan. Adik Agus ini kelas berapa? Kelas 6 Kelas 6. Sekolahnya di mana? di Pengkolan. Di Pengkolan. Nah, dalam masa pandemi seperti ini kan sekolah cukup sulit ya. Dulu waktu belajar daring kan nggak punya HP. Itu ada kendala apa enggak gitu? Ada Apa tuh? gak punya alat. Oh, nggak punya alat. Jadi karena belajarnya daring nggak punya HP gitu, jadi sedikit sulit ya begitu. Oh, tapi ada ini kalau misalkan pembelajarannya di rumah jadi gak belajar gitu. Iya. Gak belajar. Oh, karena mungkin sama teman juga jauh ya jaraknya ya? Oh, jauh ya. Oke, teman-teman, kalian bisa mendengarkan sendiri cerita dari Bapak Kanta dan De Agus ini, di mana Bapak Kanta berjuang melawan penyakitnya jadi tidak bisa bekerja ya. Yang bekerja itu istri dari Bapak Kanta ini. Dan Agus juga di masa pandemi seperti ini tidak bisa melakukan pembelajaran di rumah dikarenakan tidak punya HP ya. Nah, tapi kalau misalkan seperti ini, De Agus harus tetap semangat ya belajarnya gitu. Jangan sampai semangatnya jadi menurun gitu ya. Oke, jadi kami akan memperkenalkan identitas kami. Jadi kami itu dari Insan Dermawan, ada sedikit rezeki buat Bapak Kanta dan De Agus gitu ya. Nah, rezeki ini berupa bantuan paket pendidikan gitu, Pak. Ini bisa diberikan? Atau nuhun pisan karena kasih atas jasa berjuangkeun ngapantos. Mohon. Jadi Keluarga di Bapak. paket pendidikan ini, Pak, ada tas, ada buku ya, ada masker, ada hand sanitizer. Nah, ini mudah-mudahan Pak bisa membantu kegiatan belajarnya De Agus ini ya, Pak ya. Amin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selain paket pendidikan juga di sini ada sedikit uang tunai, Pak.
Meskipun mungkin nominalnya tidak banyak Pak, tapi mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan Pak ya. Iya. Terus biasa merjuangkan ngabantu keluarga Bapak. Ya, sama-sama Pak. Nah, di Agus harus tetap semangat ya belajarnya gitu, sekolahnya. Nah, untuk Bapak Kanta mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Nah, terkenuhun karena bantu sanana Mohon. di Asep saka para kanca terus tiasa rumpakeun ka rompok Bapak di dieu ngabantos keluarga Bapak nu saberas ke kakirangan terus mah aturkeun nuhun pisan. Mudah-mudahan sing tiasa lakung tikia merjuangkeun sampeyan peribasana kesehatan sareng babarieu saparingkina sakeluarga ditu. Amin, amin, amin. Amin. Ya, atur nuhun pisan. Nah, teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah memberikan kebahagiaan kepada Bapak Kanta dan Dek Agus. Semoga ini bisa membantu kegiatan pembelajaran Dek Agus di masa pandemi. Oke, baik sahabat ID Explore, alhamdulillah tadi kita sudah memberikan bantuan paket pendidikan untuk Agus, anaknya Kang Kanta, teman-teman. Ya, tadi kita bisa lihat, kita bisa dengar bagaimana kondisi ekonomi dari Bapak Kanta ini ya. Di mana Bapak Kanta ini mempunyai penyakit, jadi Bapak Kanta ini tidak bisa bekerja menafkahi keluarganya. Dan untuk makan sehari-hari itu ditanggung oleh istrinya Bapak Kanta ya. Istrinya Bapak Kanta ini bekerja sebagai ya serabutan lah teman-teman. Kalau misalkan ada yang nyuruh tandur atau menanam padi ya nanam. Kalau misalkan ada yang nyuruh ya dikerjakan. Kalau misalkan enggak ya diam aja di rumah teman-teman. Jadi penghasilannya itu tidak menentu gitu teman-teman. Dan tadi kita sudah lihat juga perjuangan dari anaknya Bapak Kanta ya. Tidak mempunyai HP untuk belajar. Jadi kalau misalkan pembelajaran secara daring dia tidak bisa belajar teman-teman. Dan memang kondisi rumahnya itu cukup jauh dari pemukiman warga teman-teman, cukup jauh dari sekolah. Jadi anaknya Bapak Kanta ini Agus ya harus menempuh perjalanan yang cukup ekstra untuk menuju ke sekolah. Wow, ini perjalanan yang luar biasa menurut saya ya. Apalagi jalanannya itu tanah. Ini betul-betul harus menjadi inspirasi bagi semua orang teman-teman. Oke, mungkin ada yang bisa kita ambil dari perjuangan keluarga Bapak Kanta ini. Ya baik Kang Samsul. Kalau saya sendiri sih ya sedih melihat kondisi ekonomi Bapak Kanta. Kita patut bantu keluarga Bapak Kanta dan kita juga patut bersyukur kepada Allah di mana ternyata kita masih lebih baik rezekinya oleh Allah dan patut bersyukur pada Allah. Oke teman-teman. Oke, mungkin dari Sopian ada yang mau disampaikan, ada hikmah apa, ada pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Bapak Kanta ini? Baik Kang Samsul, buat teman-teman yang masih sekolah nih, kita harus tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Kita harus contoh anaknya Bapak Kanta, walaupun rumahnya jauh dari permukiman, ekonominya mungkin bisa dikatakan jauh dari kata cukup ya, tapi semangat belajarnya, daya juangnya cukup tinggi, patut kita contoh. Oke teman-teman, jadi yang pertama, poin pertama, kita wajib bersyukur. Yang kedua, kita wajib berjuang teman-teman. Jangan putus asa untuk belajar. Jangan putus asa jika kita tidak mempunyai fasilitas yang mewah ya. Karena di luar sana banyak fasilitasnya yang minim, tetapi dia masih semangat untuk belajar teman-teman. Ya udah teman-teman, mungkin dicukupkan sekian video kali ini. Besok kita lanjut lagi. Insya Allah kita akan melanjutkan program berbagi paket pendidikan kepada pelajar-pelajar yang kurang mampu teman-teman. Ya udah teman-teman, yuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.